Sinyal perpecahan koalisi perubahan makin menguat. Koalisi ini terancam layu sebelum berkembang. Itu karena Demokrat terus memaksakan AHY sebagai cawapresnya Anies. Nasdem langsung angkat bicara terkait permintaan Demokrat itu. Menurut Nasdem, hal itu sulit diwujudkan dalam waktu dekat. Kalau Demokrat terus memaksakan diri, maka koalisi itu dipastikan akan bubar jalan. Sedih memang kalau melihat AHY itu. Ibarat pisang, dia matang karena dikarbit. Sebelumnya AHY berkarir di militer. Tapi karena situasi politik berubah dan kemungkinan karir AHY di militer tidak menggembirakan, maka dia dipensiunkan dini oleh bapaknya. Semua itu demi melanjutkan tongkat estafet kepemimpinan Demokrat. Demokrat memang tidak ada pilihan selain mengajukan AHY sebagai cawapres. Sebab jika Demokrat hanya jadi penonton seperti sebelumnya, maka suara partai ini akan semakin tergerus. Ditambah lagi usia SBY juga semakin tua. Jika AHY tidak menempati posisi apa-apa dalam politik, pamornya akan pudar. Besar kemungkinan ia akan segera dikudeta oleh kader yang lain. Maka sebenarnya logis jika Demokrat harus memaksakan diri. Mereka bahkan kalau perlu harus menyediakan mahar yang mahal. Yang penting AHY jadi cawapres. Tapi selain Nasdem yang keberatan, PKS juga terus jual mahal. Nama Aher masih saja diajukan sebagai tandingan AHY. Padahal Aher bukan siapa-siapa. Dalam catatan survei, namanya sama sekali tidak dikenal. Sayangnya cawapres tak bisa dipoligami. Jika dibolehkan, tentu PKS akan rela sebagai yang kedua karena kultur mereka terbiasa dengan itu. Nasib Demokrat memang tidak bagus. Dalam rapat antar partai ternyata belum ada pembicaraan soal itu. Berarti mengajukan nama AHY sebagai cawapres selama ini hanyalah imajinasi dari Demokrat saja. Ketiga partai belum bertemu sebelumnya. Pembicaraannya masih hal-hal umum. Anies sekalipun belum memberikan isyarat akan menunjuk siapa sebagai wakilnya. Inilah yang dijadikan alasan oleh Nasdem. Karena menurut mereka Anies bukan kader Nasdem. Jadi kalau bicara soal jatah cawapres, Nasdem juga punya hak yang sama dengan partai lainnya. Karena itulah koalisi perubahan makin centang perenang. Ternyata yang memperebutkan cawapres bukan hanya Demokrat dan PKS saja. Tapi Nasdem juga berharap masih punya hak yang sama. Memang agak kemaruk karena Nasdem belum lama ini sudah mendeklarasikan capres. Tapi kok masih berharap ada jatah cawapres? Ini kan aneh dan rakus. Tapi mungkin yang dimaksud Nasdem bukan posisi cawapresnya, melainkan mahar cawapresnya. Kalau yang ini beda. Artinya kalau AHY mau nyodok barisan, ya mesti menyawer dua partai lainnya memberikan jatah preman. Rencananya tiga partai itu akan mendeklarasikan pasangan capres-cawapresnya pada Februari nanti. Dan Demokrat berharap nama AHY menjadi prioritas pasangan Anies. Tapi kalau melihat reaksi Nasdem dan PKS yang masih keras, kemungkinan deklarasi itu bakal batal atau minimal diundur entah sampai kapan. Inilah dilemanya kalau partai beda tujuan membuat koalisi. Apa yang mereka bangun sangat rapuh dan mudah tercerai. Seandainya mereka mengutamakan kemenangan bersama, tentunya masing-masing akan mengalah. Tokoh yang dipilih sebagai kandidat adalah sosok yang paling besar elektabilitasnya. Barangkali inilah yang disebut karma. Di masa lalu, Demokrat berbuat zalim pada kader-kadernya yang cemerlang seperti Anas Urbaningrum. Bahkan meskipun Anas berkali-kali menyebut nama Ibas dalam kasus korupsi, tidak sekalipun tokoh kuat ini dipanggil oleh polisi. Artinya sekarang apa yang menimpa AHY adalah hasil yang harus dituai oleh SBY.
Untuk partai yang pernah jadi pemenang pemilu, mau mengajukan calon wakil saja ditolak-tolak sama partai baru seperti Nasdem. Sakitnya tuh di sini. Marwah dan nama besar SBY benar-benar raib ditelan angin lalu.